Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Nigusti Ayu Putu Widiastari dengan NIM 501403058. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab tugas diskusi sesi ke-11, Studi Komparatif Pendidikan di Berbagai Negara. Dengan pertanyaan yang telah terlampir, jawaban nomor 1. Dari 10 model integrasi menurut Fogarty, 3 model yang paling relevan dengan praktik pembelajaran tematik terpadu di SD menurut konteks kurikulum 2013 dan adaptasi ke kurikulum merdeka adalah 1. Webet atau jaring laba-laba, karena menempatkan tema sebagai pusat yang menjaring kompetensi dari beberapa mata pelajaran sehingga mudah dikaitkan dengan pengalaman hidup peserta didik. Ini sesuai dengan struktur tema subtema di pembelajaran tematik SD. Kedua, integrasi atau integrate model terpadu antara mata pelajaran. Relevan karena kurikulum 2013 menyusun kompetensi dasar lintas mata pelajaran dalam tema sehingga tujuan dan indikator dipadukan untuk pengalaman belajar yang bermakna. Tiga, koneksi atau keterhubungan. Berguna untuk mengaitkan konsep inti dari satu mata pelajaran ke konteks lain sehingga siswa melihat keterkaitan ilmu dalam kehidupan nyata. Untuk praktik SD di Indonesia, web, connect, atau integrate adalah model yang paling sering diimplementasikan karena cocok dengan format tema subtema, pengalaman bermakna, dan tujuan pengembangan kompetensi holistik. Jawaban nomor 2. Bagian A, tujuan dan fungsi. Saya akan membahas tujuannya. Tujuannya adalah mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu melalui tema yang kontekstual dan bermakna bagi peserta didik, dengan menghubungkan KD beberapa mata pelajaran menjadi pengalaman belajar yang utuh. Fungsinya, A. Memudahkan siswa melihat keterkaitan antar konsep. B. Meningkatkan relevansi pembelajaran terhadap kehidupan sehari-hari. C. Mengoptimalkan waktu pembelajaran untuk pengembangan karakter, literasi, numerasi, dan keterampilan proses. B. Landasan yang membahas teoretis dan regulasi. Teoretisnya, pendekatan konstruktivis. Siswa aktif membangun pemahaman melalui koneksi antar konsep. Model integrasi Fogarty menjadi acuan praktis. Kedua, regulasi atau operasional. Panduan buku guru dan dokumen kurikulum K13 yang mengatur jaringan tema, indikator, dan alokasi waktu pembelajaran tematik. Bagian C, prinsip-prinsip utama yang biasa saya terapkan di sekolah saya. 1. Kontekstual dan bermakna. Tema dipilih dekat pengalaman siswa. 2. Siswa sebagai pusat pembelajaran. Siswa aktif mencari tahu, bekerja individu atau kelompok, eksplorasi sumber belajar beragam. 3. Integrasi tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran dirancang untuk saling mendukung mencapai kompetensi. 4. Berbasis kompetensi atau holistik yang menilai sikap, pengetahuan, keterampilan secara terpadu. D. Rambu-rambu yang saya ikuti. Pertama, pilih tema yang relevan atau lokal dan sesuai kompetensi dasar. Jangan memaksakan banyak KD sehingga pembelajaran jadi dangkal. Kedua, sumber belajar bukan hanya buku teks. Ketiga, alur kegiatan. Pertama, orientasi, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi atau penilaian. Dan gunakan rubrik yang jelas untuk sikap pengetahuan dan keterampilan. Bagian E, tahapan pelaksanaan. 1. Perencanaan tematik atau pra-pembelajaran. Memilih tema, menyusun jaringan KD atau indikator, menyusun SK atau KD terintegrasi, RPP atau modul, LKPD, rubrik assessment. 2. Pendahuluan atau motivasi. Dapat membangun keterlibatan, memancing prior knowledge siswa. 3. Eksplorasi atau kegiatan inti.
Kegiatan aktif atau praktikum kecil berupa wawancara, proyek mini, diskusi kelompok yang menghubungkan beberapa mata pelajaran. Keempat, elaborasi atau pengayaan yang mengolah hasil kerja, presentasi, refleksi, tugas terintegrasi, misalnya poster, eksperimen, dan laporan sederhana. Kelima, penilaian dan tindak lanjut berupa asesmen formatif yang berisi observasi, unjuk kerja, dan rubrik. Dan juga sumatif berupa tes kecil dan proyek akhir, serta perencanaan remedi atau pengayaan. Bagian D, rambu-rambu yang saya ikuti. Jawaban nomor 3 bagian A. Perbedaan utama. 1. Ruang lingkup dan penyederhanaan materi. Kurikulum 2013 atau K13 berisi jaringan tema lengkap dan standar kompetensi dasar yang cukup padat untuk semua kelas. Penekanan pada pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar. Kurikulum Merdeka menekankan penyederhanaan, cakupan materi agar guru punya ruang untuk pendekatan yang lebih mendalam dan fleksibel. Kemudian, dokumen resmi Kurikulum Merdeka menegaskan materi yang diprioritaskan dan ruang untuk kustomisasi satuan pendidikan. Kedua, fleksibilitas dan otonomi satuan pendidikan. K13 merupakan kerangka nasional lebih terstruktur dalam tema dan indikator. Kemudian kurikulum Merdeka memberi lebih banyak kebebasan pada sekolah atau guru untuk memilih pendekatan, proyek, dan memetakan kompetensi sesuai konteks. Sekolah dapat mengembangkan kurikulum satuan pendidikan yang relevan. Ketiga, pendekatan pembelajaran dan penilaian. K13 tetap berorientasi tematik dengan pedoman buku guru dan RPP terstruktur. Kemudian kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran berpusat pada murid, project atau project based, dan asesmen yang lebih beragam berupa portofolio, observasi, dan penilaian kerja, serta penggunaan panduan pembelajaran dan asesmen yang direvisi. Keempat, fokus pengembangan profil karakter. Kedua kurikulum menekankan karakter, namun kurikulum Merdeka memasukkan penguatan profil pelajar Pancasila secara eksplisit melalui proyek dan praktik lintas konteks dengan dukungan panduan nasional yang terbaru. Kemudian bagian B, implementasi di Sekolah Dasar Inpres 2 Nambaru, tempat saya mengajar, berada di Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya akan membahas yang pertama, peralihan praktik. Sekolah mulai menerapkan prinsip kurikulum Merdeka dengan menyederhanakan cakupan materi tiap tema dan memberi ruang Project Based Learning atau PJBL, misalnya modul yang bertema eksplorasi energi di sekitar kita, yang dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan, menggabungkan eksperimen sederhana, LKPD, dan produk akhir berupa poster atau presentasi. Pendekatan ini berbeda dari pelaksanaan K13 yang lebih kaku pada jaringan tema lengkap, berupa praktik lokal berdasarkan modul yang guru kembangkan. Yang kedua, penilaian. Menggunakan kombinasi rubrik kinerja untuk proyek atau atau produk, observasi sikap, dan kuis formatif atau Google Form untuk penilaian pengetahuan yang selaras dengan panduan asesmen Merdeka yang mendorong variasi atau autentisitas. Ketiga, keterlibatan komunitas dan kearifan lokal berupa tema-tema lokal dimanfaatkan untuk membuat pembelajaran relevan sesuai prinsip kurikulum Merdeka yang memberi ruang bagi KSP untuk mengangkat konteks lokal. Rekomendasi singkat untuk praktik pembelajaran tematik di era kurikulum Merdeka. 1. Pertahankan kekuatan tematik kurikulum 2013 yang berupa tema kontekstual, jaringan, kompetensi dasar, tetapi gunakan fleksibilitas kurikulum Merdeka untuk memberi waktu pada proyek mendalam. Kedua, gunakan model web tambah PJBL untuk merancang tema yang menghasilkan produk nyata berupa poster,
mini eksperimen, laporan, sehingga asesmen menjadi lebih autentik. Ketiga, dokumentasikan asesmen formatif berupa portofolio, observasi terstruktur, agar bukti perkembangan murid dapat dipakai untuk remedi atau pengayaan. Pembelajaran tematik atau terpadu tetap relevan. Yang berubah adalah kebebasan dan fokus. Kurikulum Merdeka memberi ruang bagi guru dan satuan pendidikan untuk menyederhanakan dan memperdalam pembelajaran melalui proyek dan konteks lokal. Sementara K13 memberi kerangka tematik yang kuat. Di Sekolah Dasar Impres 26 Baru, praktik terbaik adalah menggabungkan keduanya, tetap menggunakan struktur tema agar kompetensi dasar tetap tercapai, tetapi memanfaatkan otonomi merdeka atau otonomi kurikulum merdeka untuk proyek, asesmen autentik, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Ibu dosen yang terhormat, demikian pemaparan jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.